Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 izin memaparkan hasil diskusi kami eh, untuk ujian akhir praktikum BASDA. Untuk anggota kelompok dari kelompok 11 ini ada Obed Wibisona, ada Leoni Dewi Cabrina, dan Amalia Bilian Putri Maharani, saya sendiri. Kemudian next. Untuk latar belakang sendiri, data adalah kumpulan informasi yang berupa fakta dan merupakan hasil dari pengukuran atau pengamatan. Data dapat diolah untuk menjadi suatu hal yang memiliki informasi yang berguna. Ada banyak perangkat lunak atau software yang dapat kita gunakan untuk mengolah data, manajemen data, salah satunya adalah MySQL. MySQL adalah sistem manajemen database yang bersifat open source yang menggunakan bahasa pemrograman SQL atau Structured Query Language. Dari MySQL kita bisa menulis berbagai query untuk mendapatkan informasi yang kita inginkan. Dan di era digital ini, data belanja pelanggan telah menjadi sumber informasi yang penting bagi para pemilik bisnis dan pemasar. Pengolahan data dengan menggunakan MySQL ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang preferensi dan perilaku belanja pelanggan dan membantu pemilik bisnis atau manajer pusat perbelanjaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik. Analisis data dapat memberikan wawasan tentang produk yang paling diminati, waktu belanja yang paling sibuk, peningkatan atau penurunan peminatan terhadap jenis barang tertentu, dan informasi lainnya yang dapat membantu dalam perencanaan persediaan, strategi pemasaran, dan pengambilan keputusan operasional. Berikut adalah data dan sumber data yang kami gunakan, yaitu data yang digunakan berasal dari Kaggle. Data ini merupakan data belanja pelanggan di 10 pusat pembelanjaan di Istanbul pada tahun 2021 hingga tahun 2023. Untuk rumusan masalah sendiri, yang pertama, bagaimana hubungan antara atribut yang ada pada data asli, berapa rata-rata harga setiap pembelian, rata-rata banyak barang yang dibeli, dan rata-rata umur pembeli dari setiap gender. Yang ketiga, berapa orang yang berbelanja di setiap mall, kemudian berapa banyak pembelian yang dilakukan dari setiap metode pembayaran, dan yang terakhir, berapa banyak pembeli serta rata-rata harga dan rata-rata banyak barang yang dibeli di Mall Metro City dengan 10 kategori umur dengan pembeli paling banyak. Untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui hubungan antara atribut dari data asli dan melakukan normalisasi data agar dapat diolah dengan lebih mudah. Yang kedua, mengetahui rata-rata harga setiap pembelian, rata-rata banyak barang yang dibeli, dan rata-rata umur pembeli berdasarkan gender. Yang ketiga, mengetahui banyaknya orang yang berbelanja di setiap mall. Yang keempat, mengetahui banyaknya pembelian berdasarkan metode pembayaran. Dan yang terakhir, mengetahui banyaknya pembeli, serta rata-rata harga dan rata-rata banyaknya barang yang dibeli di Mall Metro City berdasarkan 10 kategori umur dengan pembeli paling banyak. Untuk tinjauan pusaka yang pertama ada normalisasi. Normalisasi merupakan salah satu pendekatan atau teknik yang digunakan dalam pengembangan desain basis data relasional dengan menerapkan serangkaian aturan dan kriteria standar. Tujuan dari normalisasi adalah menghasilkan struktur tabel yang normal atau optimal. Teknik normalisasi bertujuan untuk memastikan bahwa desain tabel-tabel berada dalam bentuk normal yang dapat didefinisikan melalui ketergantungan fungsional atau functional dependency dari Yakub tahun 2012. Yakub 2012 juga mengatakan bentuk normal adalah suatu peraturan yang berlaku untuk relasi atau tabel dalam basis data dan harus dipenuhi oleh relasi atau tabel tersebut pada setiap level normalisasi. Suatu relasi dikatakan berada dalam bentuk normal jika memenuhi kriteria tertentu, termasuk bentuk tidak normal atau unnormalized, normalisasi pertama, first normal form, normalisasi kedua, second normal form, dan normalisasi ketiga, third normal form. Selanjutnya, yaitu IRD, yaitu menurut Priyadi pada tahun 2014 jelaskan bahwa pemodelan basis data dapat dilakukan dengan menggunakan suatu metode yang disebut diagram entity relationship atau diagram ER, yang menggambarkan hubungan antara entitas dalam bentuk diagram. ERD juga berfungsi sebagai representasi visual yang menghubungkan objek satu dengan objek lainnya dalam konteks dunia nyata. Dengan demikian, ERD dibuat berdasarkan objek-objek yang ada dalam dunia nyata. Adapun bentuk simbol grafis atau komponen dari ERD sebagai berikut. Yang pertama ada entitas. Entitas sendiri merupakan notasi untuk mewakili suatu objek dengan karakteristik sama yang dilengkapi oleh atribut sehingga pada suatu lingkungan nyata objek akan berbeda dengan objek lainnya. Yang kedua adalah relasi, yang merupakan notasi yang digunakan untuk menghubungkan beberapa entitas berdasarkan fakta pada suatu lingkungan.
Selanjutnya ada atribut, yaitu merupakan notasi yang menjelaskan karakteristik suatu entitas dan juga relasinya. Atribut dapat sebagai key yang bersifat unik, yaitu primary key atau foreign key. Dan yang terakhir ada garis gubuk, yaitu merupakan notasi untuk merangkai keterkaitan antar notasi-notasi yang digunakan dalam diagram ER, yaitu entitas, relasi, dan atribut. Yang selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu normalisasi. Pada data yang tersedia, data yaitu data belanja pelanggan terdiri dari 10 kolom, yaitu invoice number, customer ID, gender, age, kategori, quantity, price, payment method, invoice date, dan shopping mall. Next. Dari data tersebut telah memenuhi normalisasi 1NF, yaitu ditunjukkan dengan tidak adanya nilai yang berulang dalam setiap baris, tidak ada nilai kosong atau nilai nol, dan setiap entry memiliki satu nilai tunggal. Pada tabel 1NF, yang menjadi primary key adalah invoice number, karena atribut tersebut bernilai unik dan digunakan untuk membedakan satu kolom dengan kolom lainnya. Atribut tersebut juga mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Lalu ada ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional adalah setiap atribut yang bukan kunci bergantung secara fungsional terhadap primary key. Pada normalisasi 2NF belum terpenuhi karena masih ada ketergantungan fungsional sebagian. Pada tabel terlihat bahwa gender dan age bergantung pada customer ID, sedangkan yang lainnya bergantung pada invoice number. Next. Setelah dinormalisasi, hasil normalisasi 2NF adalah sebagai berikut. Ada tabel invoice dan tabel customer. Lalu untuk syarat normalisasi 3NF, yaitu tabel telah memenuhi normalisasi 2NF dan setiap atribut bukan kunci tidak mempunyai hubungan transitif kepada kunci utama. Yang dikatakan hubungan transitif yaitu jika atribut C bergantung terhadap B dan B bergantung terhadap A, maka C bergantung secara transitif terhadap A. Pada hasil normalisasi 2NF, yaitu pada tabel customer, terlihat bahwa gender dan age bergantung pada customer ID. Artinya, kita bisa tahu umur dan gender seseorang jika tahu customer ID orang tersebut. Sedangkan pada tabel invoice, atribut customer ID merupakan foreign key, yaitu atribut yang dalam tabel merupakan kunci utama tabel lain dan digunakan untuk menghubungkan dua tabel. Selain itu, semua atribut lain yang ada pada tabel invoice bergantung pada invoice number, yang ditunjukkan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, customer ID. Kita tidak tahu orang yang merupakan pembeli jika kita tidak tahu invoice number-nya. Yang kedua, kategori. Kategori bergantung terhadap invoice number karena pada setiap pembelian, seseorang membeli barang dengan kategori khusus dan informasi tersebut disimpan dalam invoice number. Yang ketiga, quantity. Informasi mengenai banyaknya barang yang dibeli tentunya disimpan pada invoice number. Kita tidak tahu jumlah barang yang dibeli jika tidak punya invoice number-nya. Yang keempat ada price. Harga yang dibayarkan bergantung pada invoice number. Karena pada setiap invoice number ada barang yang dibeli dan memiliki harga tertentu. Yang kelima ada payment method. Kita tidak tahu metode pembayaran yang dipakai jika tidak mengetahui invoice number-nya. Yang keenam ada invoice date. Tentunya tanggal pembelian bergantung pada invoice number yang dimiliki. Dan yang terakhir ada shopping mall.
yaitu tempat pembelanjaan bergantung pada invoice number. Karena kita tidak tahu di mana seseorang itu berbelanja jika tidak mengetahui invoice number-nya. Karena semua atribut tersebut bergantung secara langsung kepada primary key, maka tidak ada hubungan transitif dan normalisasi 3NF telah terpenuhi. Yang selanjutnya ada ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Terbagi menjadi dua entitas, yaitu customer dan invoice, di mana kedua entitas tersebut saling berhubungan, yaitu customer memiliki invoice, di mana jenis hubungan tersebut adalah satu ke satu, yaitu invoice hanya dimiliki oleh satu customer, dan satu customer hanya memiliki satu invoice. Pada entitas customer terbagi menjadi tiga atribut, yaitu customer ID, gender, dan age. Sedangkan pada entitas invoice terbagi menjadi invoice number, kategori, quantity, payment method, price, invoice date, dan shopping mall. Next. Selanjutnya itu ada desain tabel. Dengan data yang ada, kita dapat mengimport data ke dalam tabel yang dibuat dengan query sebagai berikut. Yang pertama itu ada create table. Kita beri nama tabelnya itu belanja. Terdiri dari kolom invoice nomor, customer ID, gender, age, kategori, quantity, price, payment method, invoice date, dan shopping mall. Kemudian kita import datanya menggunakan load data in file. Selanjutnya kita akan membuat dua tabel 2NF, yaitu ada tabel customer dan tabel invoice. Tabel customer itu terdiri dari kolom customer ID, gender, dan age yang kita ambil dari tabel belanja yang sebelumnya telah kita buat. Yang kedua itu tabel invoice, terdiri dari kolom invoice number, customer ID, kategori, quantity, price, payment method, invoice date, shopping mall dari tabel belanja yang sebelumnya telah kita buat juga. Untuk tabel customer, itu primary key-nya itu customer ID. Untuk tabel invoice itu primary key-nya itu invoice number, dan foreign key-nya itu customer ID. Selanjutnya itu ada user dan hak akses. Di sini kami membuat user baru dengan 3 jenis query, yaitu menggunakan identify by, menggunakan localhost, dan yang ketiga itu menggunakan localhost dan identify by. Selanjutnya itu memberi hak akses kepada user dengan menggunakan grant select on. Untuk mengetahui apakah user telah diberi hak akses atau tidak, kita akan menampilkan hak akses user. Untuk menampilkannya itu kita menggunakan query show grants for, dan output yang akan keluar itu seperti pada slide di sini. Selanjutnya itu kita akan mendemonstrasi data dengan MySQL. Pertama kita akan mencari rata-rata harga setiap pembelian, rata-rata banyak barang yang dibeli, dan rata-rata umur pembeli berdasarkan gender. Outputnya menghasilkan rata-rata harga dari male dan female, rata-rata quantity, dan rata-rata umur. Selanjutnya itu kita akan mencari banyaknya orang yang berbelanja di setiap mall dengan query select shopping mall. Artinya kita mengambil kolom shopping mall, kemudian akan kita count. Hasil count-nya itu kita beri nama kolom frekuensi. Kita ambil dari tabel invoice yang telah kita buat sebelumnya tadi, dan kita group berdasarkan shopping mall-nya. Berikut outputnya.
Selanjutnya, demonstrasi ketiga itu kita akan mencari banyaknya pembelian berdasarkan jenis pembayaran. Menggunakan select payment method, artinya kita mengambil kolom payment method, kemudian kita count, yang nantinya hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam kolom bernama frekuensi dari tabel invoice yang telah kita buat sebelumnya. Dan digrupkan berdasarkan payment method. Itu ada cash, credit card, dan debit card. Berikut outputnya. Selanjutnya itu kita akan mencari banyaknya pembeli, rata-rata harga, dan rata-rata banyaknya barang yang dibeli di Mall Metro City. Berdasarkan kategori umur 10 terbanyak dari pembeli. Yaitu pertama, query-nya kita select age, berarti berdasarkan umur. Kemudian kita count berdasarkan umurnya itu, nanti hasil banyaknya pembeli akan masuk di kolom yang dinamakan kolom frekuensi. Kemudian juga kita akan mencari rata-rata harganya berdasarkan umur dan rata-rata kuantitinya berdasarkan umur. Selanjutnya kesimpulannya, berdasarkan demonstrasi yang telah kita lakukan tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa rata-rata harga setiap pembelian dengan jenis kelamin laki-laki lebih tinggi daripada perempuan, yaitu sebesar 690,92 lira Turki atau setara dengan 461.261 rupiah untuk laki-laki dan 688,14 lira Turki atau setara dengan 405.000 rupiah untuk perempuan. Kemudian yang kedua, rata-rata banyaknya barang yang dibeli pada setiap pembelian untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah sama, yaitu sebanyak 3 barang. Dan yang ketiga, rata-rata umur pembeli untuk jenis kelamin laki-laki dan perempuan adalah 43 tahun atau bisa kita sebut usia paruh baya. Kemudian, yang keempat, banyaknya pembeli di setiap mall lebih dari 4.000 orang, di mana 3 mall dengan pembeli terbanyak adalah Mall of Istanbul, sebanyak 19.943 orang, yang kedua itu Canyon, sebanyak 19.823 orang, dan yang ketiga itu disusul oleh Metro City, sebanyak 15.011 orang. Kesimpulan yang kelima, berdasarkan hasil demonstrasi tadi, dapat kita ketahui bahwa pembeli paling berminat membayar menggunakan uang cash, itu sebanyak 44.447 orang, disusul oleh pembeli menggunakan kartu kredit sebanyak 34.931 orang, dan yang terakhir itu pembeli kurang berminat menggunakan kartu debit sebanyak 20.079 orang. Dan kesimpulan yang terakhir itu dapat kita simpulkan bahwa 3 pembeli terbanyak berdasarkan umur adalah 51 tahun dengan jumlah 332 orang dan rata-rata harga pembelian sebesar 669,51 lira Turki atau setara dengan 446.968 rupiah. Yang kedua itu umur 34 tahun dengan banyak pembeli 331 orang dan rata-rata harga pembelian sebesar 663,38 lira Turki atau setara dengan 875.000 rupiah. Dan yang ketiga itu umur 27 tahun dengan banyak pembeli 326 orang dan rata-rata harga pembelian sebesar 747,04 lira Turki atau setara dengan 498.727 rupiah. Yang terakhir, saran dari kami adalah dengan dilakukannya penelitian ini menggunakan MySQL, kami harapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan aplikasi software yang lebih baik lagi dan dengan metode statistika yang lebih baik lagi agar mendapatkan informasi yang lebih baik dan lebih lengkap. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan pembahasan kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.